Tapi ternyata setelah revisi undang-undang itu, KPK masih bisa berjalan. Ya. KPK masih bisa berjalan, tidak mati. Ya. Dia masih bisa berjalan, masih bisa melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi dan masih bisa melakukan OTT yang kelas menteri begitu kira-kira ya. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mematikan KPK berpikir, kenapa setelah revisi ini KPK masih tetap seperti dulu lagi? Makanya dibuatlah skenario kedua. Halo, jumpa lagi dengan Demokrasi Channel. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Samad mengatakan, kondisi KPK saat ini sudah sangat menyedihkan. Abraham menduga ketidaklulusan 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara atau ASN merupakan skenario dalam rangka menyingkirkan sejumlah pegawai. Peristiwa ini bukan peristiwa yang tiba-tiba datang begitu saja, tapi ini sebagai sebuah rangkaian skenario ya. Kenapa saya katakan sebagai sebuah rangkaian skenario? Karena kalau kita lihat revisi undang-undang KPK itu sendiri adalah bagian untuk melumpuhkan sebenarnya, mematikan KPK gitu. Tapi ternyata setelah revisi undang-undang itu KPK masih bisa berjalan ya. KPK masih bisa berjalan, tidak mati. Ya, dia masih bisa berjalan, masih bisa melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi dan masih bisa melakukan OTT yang kelas menteri begitu kira-kira ya. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mematikan KPK berpikir, kenapa setelah revisi ini KPK masih tetap seperti dulu lagi? Makanya dibuatlah skenario kedua. Skenario kedua itu ya seperti yang sekarang ini, bahwa ternyata di dalam itu masih banyak orang-orang yang tidak bisa diatur gitu ya. Tidak bisa diatur, tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin boleh dikatakan tindakan-tindakan yang tidak benar atau tindakan-tindakan yang boleh diatur-atur dalam memberantas korupsi, bisa dipilih-pilih. Oleh karena itulah maka skenario kedua yang dilakukan yaitu sebagaimana bisa ke-75 orang ini disingkirkan dari KPK agar supaya pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak ingin pemberantasan korupsi itu betul-betul mematikan KPK di jalan ya. Makanya diadakanlah tes TWK itu, tes wawasan kebangsaan ya, untuk mungkin bisa menjaring ya, orang-orang yang dalam hal ini orang-orang yang selama ini dianggap tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diatur-atur. Lewat TWK inilah sebagai suatu cara ya, sebagai suatu cara untuk menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya menurut saya ke-75 orang ini adalah orang-orang yang sangat jujur ya, punya integritas kuat selama ini. Saya mengenal betul mereka 75 orang ini. Kenapa saya mengenal mereka? Karena pada saat waktu saya di KPK, ada beberapa di antaranya, katakanlah saudara Giri. Giri itu saya pernah wawancara waktu dia mau kita angkat jadi direktur gratifikasi. Ya, belum lagi saudara Sujanarko, dulu direktur PJKK. Itu jadi kita tahu betul wawasan mereka semua, kita tahu betul kapasitas dan kemampuan intelektual mereka. Belum lagi beberapa orang penyidik seperti Yudi, Harun, Rizka, dan lain-lain sebagainya yang saya mungkin tidak sempat sebut satu persatu. Mereka ini adalah penyidik-penyidik internal ya, penyidik-penyidik yang tidak berasal dari kejaksaan, kepolisian, dan pegawai negeri sipil. Dan penyidik-penyidik ini adalah penyidik-penyidik internal yang kita katakan dulu ya. Biasa orang istilahkan, kalau media mengistilahkan adalah penyidik-penyidik independen. Ini diangkat pada saat KPK Jilid 3
KPK periode saya, Pak Bambang, Pak Busro, Pak Pandu, dan Pak Sul. Jadi pertama kali kita meng-SK-kan dan pertama kali kita mengadakan yang namanya penyidik internal KPK yang tidak berasal dari PNS itu pada zaman ketika saya, Pak Busro, Pak BW, Pak Pandu, dan Pak Sul. Disitulah dimulainya penyidik independen ini. Jadi saya masih ingat mereka-mereka ini adalah orang-orang penyidik dan penyelidik yang luar biasa kemampuannya dan luar biasa integritas serta kejujurannya ya. Dan sebenarnya mereka-mereka inilah yang selama ini ketika revisi undang-undang ini sudah dilakukan, mereka inilah yang tetap menjaga marwah KPK ya. Sehingga proses-proses pemberantasan korupsi itu bisa berjalan terus bagaimana mestinya. Mereka lah yang melakukan OTT, mereka lah yang melakukan pengusutan kasus-kasus korupsi yang besar-besar. Saya tidak bisa membayangkan, Bung Arif, seandainya ke-75 orang ini sudah tidak berada lagi di KPK, maka kemungkinan yang terjadi ketika revisi undang-undang KPK itu mungkin sudah tidak ada lagi itu OTT sekelas menteri. Mungkin tidak ada lagi pejabat-pejabat tinggi yang dijadikan tersangka. Kalau ke-75 orang ini tidak ada di KPK. Jadi sebenarnya intinya kalau kita mau bilang ya, setelah undang-undang KPK itu direvisi dan KPK masih menggeliat, masih memperlihatkan taringnya, itu dikarenakan masih adanya 75 orang ini. Sebenarnya intinya itu, seandainya ke-75 orang ini tidak ada, maka ketika KPK direvisi undang-undangnya, maka sebenarnya KPK itu sudah tidak ada giginya, sudah tidak mungkin bisa melakukan OTT sekelas menteri, sudah tidak bisa menjadikan tersangka orang-orang yang selama ini dikenal sebagai untouchable. Itu sebenarnya yang saya ingin tekankan, bahwa betapa berjasanya ya, bukan betapa hebat, beda. Betapa berjasanya ke-75 orang ini terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya Abraham Samad mengatakan, sewaktu dia dulu menjadi ketua KPK ada sekitar 12 atau 21 orang perwira polisi, termasuk Novel Baswedan yang rela mengundurkan diri menjadi penyidik KPK, padahal dia adalah calon-calon jenderal. Namun dia telah rela mengorbankan karirnya demi tegaknya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikutnya, dia mengatakan mereka termasuk dari 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK. Novel dan kawan-kawan, kalau tidak salah ingat saya ada kira-kira 20 orang atau kurang lebih 20 orang yang statusnya pada saat itu polisi. Ketika saya jadi pimpinan KPK, mereka itu datang ya, meminta untuk menetap di KPK dan keluar dari kepolisian. Jadi saya tahu betul prosesnya. Pada saat itu Kapolrinya Pak Timur Pradopo, ya. Jadi dia minta tolong kepada pimpinan KPK untuk disampaikan kepada Kapolri bahwa mereka ingin keluar dari kepolisian dan menetap menjadi pegawai tetap KPK. Jadi sebelum saya menyampaikan ini kepada Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri pada saat itu, saya memanggillah Novel ini dan teman-temannya. Saya tanya, kenapa kalian mau berhenti? Bukankah kalian ini polisi-polisi yang hebat? Dan rata-rata mereka berasal dari Akabri, ya, yang kemungkinan besar seperti Pak Arief katakan punya karir cemerlang ke depan. Bahkan saya katakan kepada mereka, apa kalian sudah berpikir matang-matang? Bukankah kalian nanti akan jadi jenderal? Itu saya katakan kepada mereka. Kalian ini akan jadi jenderal kalau kembali ke kepolisian. Jadi bagaimana? Anda harus pikirkan baik-baik. Anda harus bicarakan kepada istri Anda. Anda harus bicarakan kepada keluarga Anda. Karena keluarga Anda, istri Anda sudah pernah bermimpi bahwa Anda suatu ketika jadi jenderal. Kan begitu, Bung Arif. Kalau Akabri kan rata-rata nanti jadi jenderal. Mentok-mentoknya kolonel, ya. Apa sih kalau Polri itu kolonel? Komisaris besar. Ya. Komisaris besar. Ya.
Ya, jadi saya bilang kalian ini akan jadi jenderal. Terus habis itu dia bilang jawabannya apa, Bung Ari? Dia bilang, ya memang betul Pak Bram, ada kemungkinan besar kalau kita balik dan kita berkarir di kepolisian, maka kita bisa akan jadi jenderal di sana. Itu dikatakan benar dan benar itu dikatakan salah. Dan disinilah tempatnya, yang benar adalah yang benar, yang salah ada yang salah. Itu kata mereka semua. Sehingga pada saat mereka menjawab itu, Bung Ari, saya pun itu terharu mendengarkannya. Ya, sehingga mau tidak mau, permintaan ini akan saya teruskan kepada Pak Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo. Dan pada saat itulah saya mendatangi dengan pimpinan yang lain, Pak Bambang, Pak Busro, Pak Pandu, Pak Sul, ke Pak Timur bahwa begini Pak Kapolri, ini teman-teman yang ada di sana kurang lebih 21 orang ingin mengundurkan diri dengan alasan yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka sudah menemukan tempat ya untuk bisa berjuang demi bangsa dan negara ini. Sebenarnya intinya itu mereka ingin berjuang demi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu saya menjadi lucu kalau dianggap mereka ini tidak Pancasilais, padahal mereka menanggalkan kesempatan mereka untuk jadi jenderal dan menetap di KPK itu adalah bagian dari sebuah sebuah jiwa Pancasilais yang tidak bisa lagi diukur. Mungkin ada orang yang secara narasi selalu menyebutkan Pancasilais, ya, tapi itu cuma di mulut, lip service, tapi tidak ada di dalam jiwa mereka. Tapi teman-teman saya, sobat-sobat saya yang ada di KPK, itu Pancasilanya ada di dalam jiwa mereka, Bung Ari. Bagaimana kita mengukur bahwa Pancasila mereka ada dalam jiwa mereka? Yaitu tadi, lewat apa yang mereka lakukan. Mereka bisa mengorbankan kepentingan pribadi mereka. Apa yang dikorbankan kepentingan pribadi mereka? Yaitu tadi, mengorbankan kemungkinan mereka untuk jadi jenderal. Kan begitu. Mereka mengorbankan kepentingan pribadi loh untuk bisa jadi jenderal. Demi bangsa dan negara ini, yaitu demi Pancasila. Itu yang mereka lakukan. Jadi ketika saya sampaikan itu kepada Pak Timur Pradopo, maka Pak Timur pun lama-kelamaan akhirnya juga bisa memahami, ya. Dan terharu juga Pak Timur pada saat itu, karena saya ingat betul Pak Timur Pradopo ini adalah seorang Kapolri yang luar biasa juga hatinya, ya, bisa menerima itu dengan lapang dada dan melepaskan anak-anak ini. Kan susah juga kalau Kapolrinya pada saat itu tetap bersikukuh, Bung Arief tidak mau melepaskan, kan nggak terjadi juga. Jadi Pak Timur ini orang luar biasa, dia melepaskan anak-anak itu dan sambil berbicara langsung. Jadi pada saat itu saya lakukan begini, Bung Arief, karena saya juga tidak mau ada kecurigaan terhadap pimpinan KPK, jangan sampai dicurigai bahwa pimpinan KPK ini mendoktrin atau mempengaruhi orang-orang ini supaya menetap di KPK dan keluar dari kepolisian. Maka saya minta teman-teman yang kurang lebih 21 orang itu untuk menghadap langsung ke Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo, untuk mengungkapkan unek-uneknya serta alasan yang rasional kenapa mereka ingin bertahan di KPK. Dan mereka berbicara langsung, ya, dari hati ke hati dengan Pak Kapolri pada saat itu, Pak Timur Pradopo. Dan pada saat mereka berbicara, saya tidak mau hadir di tempat itu, biarkanlah mereka yang langsung. Dan itu terjadi. Dan pada akhirnya Pak Timur mengizinkan mereka untuk menetap, ya, menjadi pegawai tetap di KPK. Jadi itu kronologisnya begitu, Bung Ari. Saya setelah sebentar lagi, apakah di antara di 21 orang itu semuanya akhirnya termasuk yang tidak lolos itu, Bung Abraham Samad? Tidak semua, karena kan mereka cuma 20 berapa kan? 21 orang kan? Ya, hampir sebagian besar, kan ada 75, Bung Arief, ya? Ya, betul. Jadi sebagian besar ada di situ, sebagian besar lagi adalah penyidik-penyidik internal, ya.
Ya, yang nggak, tidak maksud berasal saya, dari 75 orang itu tadi, yang sekarang tidak lolos, apakah 21 orang polisi yang memilih mengabdikan dirinya di KPK tadi termasuk di antara 75 itu? Ya, termasuk. Wow, luar biasa ya. Coba Iya. kita bisa membayangkan. Jadi coba Bung Arif bayangkan ya. Ya. Mereka sudah mengorbankan dirinya Ya. untuk jadi jenderal. Kira-kira begitu Bung Arif. Terus tiba-tiba ditendang pula. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa silakan di like, komen, dan subscribe channel ini.